Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qa'il tabihil karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'itha bisyari'atis samhah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, sobahul khair wan nur, pagi yang cerah dan penuh dengan kebaikan. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian online usul fikih. Kami membawa salam kedamaian dari bumi Belambangan untuk Pontianak, khususnya remaja Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ilmu guna menjadi pribadi-pribadi yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin melanjutkan beberapa penggal kajian yang belum terselesaikan pada pengajian sebelumnya. Dan kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pada pembahasan sejarah berkembangnya usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lamma ba'udal ahdu bi fajri tasyri'i. Wa kadzalika, demikian pula seterusnya, lamma ba'udal ahdu, tatkala periodisasi semakin tertarik jauh. Lamma ba'uda, tatkala semakin jauh, al-ahdu, apa masa periodisasi, tasyri', pemberlakuan hukum Islam semakin tertarik jauh, bifajrit tasyri', dengan sumber tasyri'nya, maka semakin ke belakang perkembangan hukum Islam, semakin jauh dari sumber aslinya, yaitu dari masa atau periode kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sulit pula menemukan kejernihan dan kesejatian hukum Islam ketika masa ini semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa saya mengatakan semakin sulit untuk menemukan kejernihan dan kesejatian hukum Islam? Karena seseorang yang diberi wewenang atau orang yang menjadi rujukan utama di dalam pemberlakuan hukum Islam telah tiada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtadamah, dan pada saat itu, pada saat tasri', pemberlakuan hukum Islam semakin jauh tertarik
dari masa sumber aslinya, wahtadamah, yang terjadi saat itu, wahtadamah, semakin memanas, al-jidalu, apa perdebatan baina ahlil hadis, di antara ahlul hadis, orang yang ahli hadis, yang memprioritaskan hadis-hadis Rasulullah, wa ahlir ra'ih, perdebatan juga terjadi antara ahlul hadis dan antara ahlul ra'ih, orang-orang yang mengunggulkan logika. Semakin memanas dialog perdebatan antara ahlul hadis dan ahli logika ketika periode semakin jauh dari fajar tasyriknya, dari sumber tasyriknya. Wajtaro'ah, dan ternyata mulai berani ba'du dawil ahwa'i, siapa sebagian orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi, alal ihtijaj, berani untuk berhujjah atau berdalil bima, dengan hujjah atau dengan dalil, la yuhtajju, yang tidak pantas dijadikan hujjah atau tidak pantas dijadikan dalil, bihi apa ma, wa ingkari ba'dima, dan juga pada masa ini mulai berani mengingkari sebagian hujjah, yuhtajju, yang memang pantas dijadikan hujjah, bihi apa ma. Jadi suasananya semakin memanasnya perdebatan, dialog antara ahlul hadis dan ahlul ra'ih, orang-orang yang memprioritaskan hadis-hadis Rasulullah dengan orang-orang yang memprioritaskan logika sebagai dasar hukumnya. Semakin memanas, terjadi perdebatan yang sangat sengit antara mereka. Akibatnya orang-orang yang mengunggulkan logika mulai berani mempersoalkan hujjah-hujjah yang dipakai oleh ahlul hadis, dan ahli logika mulai berani mengingkari dalil yang dipakai oleh ahlul hadis, padahal sebenarnya dalil yang dipakai oleh ahlul hadis itu adalah dalil yang memang pantas untuk dijadikan dalil. Dan pada saat ini pula ahlul ra'ih, orang-orang yang mengunggulkan logika, mulai berani memasukkan kepentingan pribadinya di dalam penggalian hukum Islam. Akibatnya hukum Islam mulai terkontaminasi, tercemari dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Oleh karena itu, oleh karena kondisinya yang seperti ini, da'a, maka mendorong kullun, apa masing-masing, hadza, dari kondisi seperti ini, mendorong ila wad'i dawabitoh, untuk meletakkan atau untuk merancang satu dawabit, standarisasi di dalam penggalian hukum Islam. Wabuhuthin, dan juga mendorong untuk meletakkan satu kajian-kajian yang memang fokus untuk membahas bagaimana cara menggali hukum Islam dari dalilnya. Fil adillatis syar'iyyah, di dalam dalil-dalil hukum Islam, wa syurutil istidlali, dan juga kondisi seperti ini mendorong untuk membuat semacam syarat-syarat bagaimana seseorang dinyatakan benar untuk membuat dalil biha, dengan adillatus syar'iyyah, dengan dalil-dalil hukum yang telah ditetapkan. Wa kaifiyatil istidlali, dan juga mendorong, kondisi ini mendorong untuk menetapkan satu mekanisme istidlal, satu tata cara bagaimana cara
membuat dalil atau mengambil dalil biha dengan adillatus syar'iyyah, berdalil dengan dalil-dalil hukum yang telah ditetapkan. Apa maksudnya meletakkan standar, bahasan-bahasan, syarat-syarat atau kaifiyah, tata cara bagaimana berdalil dengan dalil-dalil hukum? Ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan, untuk membatasi terjadinya pencemaran. Bagaimana hukum Islam itu sejalan dengan hukum Islam yang pernah berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana kepentingan pribadi tidak masuk di dalam penggalian hukum Islam. Dan pengarang kitab ini mengingatkan kita kembali, wa min majmu'ati hadhil buhus, dan dari kumpulan pembahasan-pembahasan yang telah diletakkan oleh ulama pada masa ini, al-istidlaliyatih, yang sifatnya istidlal, yang sifatnya membuat dalil, watilkal dawabitih, dan juga kumpulan dari standarisasi al-lughawiyati, yang sifatnya kebahasaan ini, takawwana, maka terbentuk ilmu usulil fikhi. Apa ilmu usulil fikhi? Walakinnahu, akan tetapi usul fikih, bada'ah, mulai beranjak, saghiron, setapak demi setapak, kama, sebagaimana kondisi, yujadu, yang bisa dijumpai, kullu mauludin, setiap bayi, awwala nash'atihi, di awal kelahirannya. Kondisi usul fikih yang mulai beranjak setapak demi setapak ini persis sama kondisinya dengan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Di mana bayi ketika baru dilahirkan tidak bisa merangkak, lalu beriring dengan berlalunya waktu, bayi yang masih tidak bisa merangkak mulai merangkak. Dan ketika sudah mulai merangkak, mulai belajar untuk berdiri. Ketika sudah berdiri, mulai belajar untuk berjalan. Dan ketika sudah berjalan, mulai belajar untuk berlari. Kondisi ini pun juga dialami oleh usul fikih pada saat itu. Usul fikih lalu summa tadarrajah, kemudian berangsur-angsur. Apa usul fikih itu? Finnamuwi, di dalam perkembangannya. Kemudian setelah mulai beranjak setapak demi setapak, usul fikih mulai menemukan perkembangannya, hatta balagat, sehingga sampai asfaruhu, apa perjalanan usul fikih al-mi'atain, kepada 200 tahun lamanya. Setelah usul fikih berumur 200 tahun, berkembang pada abad kedua dari Hijriyah, bada'ah, maka mulai apa usul fikih itu mansuron, menyebar. Pembahasannya hampir dipastikan ada, walaupun mufarraqon, dalam keadaan terpisah-pisah, fi khilali ahkamil fikhi, di selah-selah pembahasan hukum fikih. Artinya pembahasan usul fikih pada saat itu masih menempel atau menebeng, ada di sela-sela pembahasan fikih Islam, karena memang usul fikih belum dicipta, belum dibukukan secara rapi pada saat itu. Li'anna kulla mujtahidin minal a'immatil arba'ati, karena sesungguhnya
masing-masing setiap mujtahid, orang-orang yang berpikir keras untuk menemukan hukum-hukum agama, minal a'immatil arba'ati, dari imam-imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim, dan selain mereka imam-imam yang 4 ini, ialah ada siapa kullu mujtahidin minal a'immatil arba'ati wa ghairihim, yushiru, memberikan petunjuk, ila dalili hukmihi, kepada dalil hukum yang sudah berhasil mereka gali dari dalilnya, wa wajhi istidlalihi, dan juga memberikan petunjuk, menerangkan, menjelaskan bagaimana metode istidlalnya, bagaimana metode mengambil dalil atau berdalil terhadap dalil hukum yang mereka gali dari dalil-dalil hukumnya. Wa istidlalihi bihi, istidlalnya hukum, bihi dengan dalil. Wa kulla mukhalifin, dan karena sesungguhnya setiap ulama, imam yang berbeda, karena ialah ada siapa mukhalif, imam yang berbeda pendapat itu, yahtajjuh, mulai berhujjah, siapa mukhalif berhujjah ala mukhalafihi, terhadap hukum yang dibedai, hukum-hukum yang berbeda dengan hukum-hukum ulama lainnya, mulai berhujjah biwujuhin, dengan beberapa cara, dengan beberapa metode, minal hujaji, dari beberapa hujjah-hujjah yang mereka pakai. Wa kullu hadhil istidlalati, dan masing-masing dari istidlal ini, pengambilan dalil yang diambil oleh imam-imam mujtahid itu, wal ihtijajati, dan masing-masing dari pengambilan hujjah ini, tantawi, ialah mencakup apa istidlalat dan ihtijajat ini, mencakup ala dawabitoh, terhadap standar-standar penggalian dalil, usuliyatin, yang sifatnya usuli, standar-standar yang sifatnya usul, sifatnya menggali hukum dari dasarnya. Wa awwaluman, adapun orang, ulama, pertamanya ulama jamaah, ulama yang pertama kali jamaah, yang mengumpulkan siapa man hadhil mutafarriqati, kepada kaidah-kaidah atau kepada standar-standar yang masih bercerai-berai ini, ada di sela-sela pembahasan hukum fikih, majmu'atan, dengan satu kumpulan mustaqillatan yang sifatnya independen, yang sifatnya tersendiri, fi sifrin, di dalam satu kitab besar, ala hidatin, secara mandiri, al-imamu, adalah imam, Abu Yusuf namanya, al-imamu ialah imam, Abu Yusufah, Abu Yusuf. Siapakah Abu Yusuf ini? Sahibu Abi Hanifata, beliau adalah sahib, murid, santri dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau, Imam Abu Yusuf, dan juga Imam Abu Hanifah. Amin, amin, Allahumma amin. Wa rahimana, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, khususnya kepada saya dan juga kepada antum semua remaja Masjid Miftahul Jannah yang ada di ujung pulau sana, Pulau Pontianak. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama dzakaroh, sebagaimana keterangan dzakaro yang telah menuturkan Ibnun Nadim, siapa Ibnun Nadim, fil Fihrisat, di dalam kitabnya yang berjudul Fihrisat. Walakin, akan tetapi sayangnya,
kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah usul fikih yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Yusuf, ternyata lam yasil, tidak pernah sampai apa kumpulan ini ilaina kepada kita. Lam yasil, tidak pernah sampai ilaina kepada kami, apa sesuatu kumpulan-kumpulan yang berhasil dikumpulkan oleh Imam Abu Yusuf, kata yang telah menulis siapa Abu Yusuf kepada amma. Namun sayangnya apa yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Abu Yusuf berisi tentang kaidah-kaidah usul, ternyata tidak pernah sampai ke dalam pembelajaran kita hingga saat ini. Wa awwaluman, adapun orang yang pertama, dawwanah, yang membukukan siapa man, min qawaidih, berupa kaidah-kaidah, min qawaid, berupa kaidah-kaidah ilmu ini. Yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu usulil fikih wa buhuthihi, dan kajian-kajian, pembahasan-pembahasan hadal ilmi majmu'atan mustaqillatan, dengan kumpulan yang independen, dengan kumpulan yang tersendiri, murattabatan, dan juga sistematis, tersusun rapi, muayyadan, dan juga didukung kullu dhabitin minha, apa masing-masing dhabit, standar, minha dari qawaid atau buhus ini, didukung bil burhani, dengan alasan-alasan, argumentasi-argumentasi, wa wijhatin nadri fihi, dan juga didukung dengan paradigma berfikir, fihi, di dalam dhabit, al-imamu, ialah al-imam, namanya Muhammad. Imam Muhammad ini Ibnu Idrisah, adalah putra laki-laki dari Idris, Asy-Syafi'i, yang berkebangsaan Syafi'i, al-mutawaffa, di mana Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini wafat sanata mi'atain wa arba'atin, pada tahun 204 lil hijrah, tahun hijriah. Jadi bisa disimpulkan beda orang yang mengumpulkan usul fikih dan orang yang membukukan usul fikih. Karena setiap orang yang mengumpulkan usul fikih belum tentu menjadikannya sebuah buku, tetapi orang yang membukukan usul fikih bisa dipastikan sebelumnya telah mengumpulkan kaidah-kaidah usul fikih. Orang yang membukukan pertama kali kaidah-kaidah usul fikih ini adalah Al-Imam Syafi'i. Tetapi sebelumnya, sebelum Asy-Syafi'i, Abu Yusuf sudah mulai mengumpulkan kaidah-kaidahnya, namun sayang kaidah itu masih belum berbentuk buku pengetahuan. Artinya Imam Syafi'i lebih awal mengambil start usul fikih ini, membukukan usul fikih ini. Sehingga karena Imam Syafi'i lebih kreatif membukukan kaidah-kaidah usul fikih, karena Imam Syafi'i ini lebih kreatif membukukan kaidah-kaidah usul fikih, maka sehingga karya Imam Syafi'i ini sampai kepada kita dan alhamdulillah menjadi kurikulum pembelajaran usul fikih hingga saat ini, hingga masuk dalam kurikulum perkuliahan di perguruan tinggi dan masuk pula dalam kurikulum pesantren, termasuk pesantren yang saya masuki, yaitu pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang saat ini diasuh oleh Abuya
Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Faqad kataba fihi risalatahu. Faqad kataba, dan sungguh telah menulis fihi, di dalam dhabit, di dalam standar-standar bagaimana kita menggali hukum dengan menggali hukum dari dalilnya. Menulis siapa Imam Syafi'i fihi, di dalam dhabit ini, risalatahu, kepada kitab risalahnya. Kitab risalahnya Al-Imam Syafi'i, Al-Usuliyata, yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah usul. Allati rawa, kitab risalah, rawa yang meriwayatkan, kepada allati, kitab risalah ini, anhu, dari Imam Syafi'i, sahibuhu, siapa sahibnya Syafi'i atau muridnya Imam Syafi'i, yang bernama Ar-Rabi'u, Imam Rabi' Al-Muradi, Imam Rabi' Al-Muradi, santri pertama yang meriwayatkan kitab risalah karya Imam Syafi'i yang di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih ini adalah muridnya sendiri, yaitu Imam Rabi' Al-Muradi. Jadi Imam Rabi' Al-Muradi memberikan kontribusi besar terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya di Indonesia, karena dengan riwayat Rabi' Al-Muradi terhadap risalah Al-Imam Syafi'i ini, sehingga kitab risalah Imam Syafi'i sampai kepada pendidikan kita saat ini. Wahiyah, adapun kitab risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i yang di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah usul, awwalu mudawwanin, adalah kitab atau buku pertama, kitab yang dibukukan, kitab awal yang dibukukan fi hadal ilmi, di dalam ilmu ini, yaitu kitab usul fikih yang pertama kali dibukukan. Wasala, yang telah sampai apa hadal ilmi, mudawwan hadal ilmi, ilaina, kepada kami, fima na'lam, di dalam kajian-kajian yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mengkaji tentang kaidah-kaidah usul fikih. Oleh karena kitab Ar-Risalah adalah kitab pertama, kitab usul fikih pertama yang dibukukan dan telah sampai kepada kita, istahara, kesohor, ala al-sinatil ulama, dalam al-sinah ulama, bahasa-bahasa ulama, pendapat-pendapat ulama, an-nawadi'a usuli ilmil fikhi, bahwa peletak ilmu usulil fikhi al-Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Oleh karena kitab risalah adalah kitab yang pertama kali dibukukan dan telah sampai kepada kami, maka tidak heran kalau ulama-ulama mengatakan bahwa peletak pertama, orang yang meletakkan pertama kali dalam usul fikih ini adalah Imam Syafi'i, di mana madhabnya menjadi madhab terbesar di Indonesia. Setelah Imam Syafi'i menorehkan karyanya di dalam usul fikih, ditandai dengan dibukukannya kitab Ar-Risalah, dan itu mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama lainnya bahwa beliaulah ulama yang pertama kali mengarang kitab usul fikih. Watataba'ah, dan ternyata setelah itu tataba, silih berganti, al-ulama'u, siapa ulama-ulama lainnya, silih berganti alat taklif, untuk mengarang, untuk membuat satu karya fi hadal ilmi, di dalam ilmu usul fikih ini, baina ishabin, antara kitab karangan usul fikih
yang membahas secara panjang lebar, wa ijazin, dan juga kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara ijaz, secara ringkas. Jadi setelah Ar-Risalah dikarang oleh Al-Imam Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i ini memberikan inspirasi kepada ulama-ulama lainnya untuk berkarya hal yang serupa, yaitu mengarang kitab usul fikih. Ada 2 metode setelah Ar-Risalah dikarang. Ada usul fikih yang dikarang oleh ulama-ulama lain selain Imam Syafi'i, dikarang secara panjang lebar, menjelaskan secara detail kaidah-kaidah usul fikih. Ada pula dengan gayanya yang ijaz, yaitu ringkas sekali. Termasuk apa yang kita baca di pagi ini, kitab Ilmu Usulil Fikih karya Abdul Wahab Khalaf, termasuk buku usul fikih yang dikarang secara ijaz, ringkas, tetapi mewakili terhadap pembahasan usul fikih. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membaca kitab usul fikih yang dikarang oleh Abdul Wahab Khalaf secara ijaz ini. Wa qad salakah, dan sungguh telah menempuh ulamaul kalam. Siapa ulama-ulama kalam? Orang-orang yang ahli teologi, torikon, menempuh torikon kepada satu torikoh, satu metode, fit ta'lif, di dalam mengarang, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu usul fikih ini. Dan ternyata ulama-ulama teologi, ulama-ulama kalam, atau ulama-ulama ilmu tauhid juga ikut memberikan kontribusinya di dalam mengarang kitab usul fikih. Dan tentu ketika ulama-ulama kalam yang mengarang ilmu usul fikih, maka pendekatannya tentu berbeda dengan ulama-ulama fikih yang mengarang ilmu usulil fikih, karena dilatar belakangi dengan background yang berbeda. Mesti ulama-ulama kalam yang mengarang kitab usul fikih ini, mesti di dalamnya ada perspektif ilmu kalamnya di dalam memberikan kaidah-kaidah usul fikihnya, di dalam memberikan mekanisme bagaimana pengambilan dalilnya. Wasalaka, dan juga menempuh ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, torikon akhirah, kepada metode yang lain, fit ta'lifi, di dalam mengarang, fihi, di dalam ilmu usulil fikih ini. Itulah sejarah perkembangan ilmu usulil fikih dari masa kelahirannya hingga usul fikih ini menemukan satu ruang tertentu, yaitu ruang untuk dikodifikasikan. Mungkin sampai di sini dulu perkembangan atau pengajian kita pada hari ini, dikarenakan ada kepentingan mendesak yang harus saya selesaikan, maka cukup pengajian ini kita tempuh selama 34 menit. Yang biasanya 1 jam saya memberikan pengajian, namun ada alasan yang harus menghentikan pengajian ini, maka saya pamit terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan walaupun hanya 30 menit tidak mengurangi barokah dan manfaat dari pengajian ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali di pekan depan, tentu dalam keadaan sehat walafiat, lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.